Merhaba. Sombong. Sombong banget orang Turki. Aku? Enggak, kamu enggak. Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah semoga Allah menganugerahkannya kesehatan kepada kita semua, menganugerahkan keimanan kepada kita semua, dan juga menganugerahkan rasa cinta ke relung jiwa kita, sehingga kita dengan keimanan, kesehatan, dan rasa cinta itu kita mengharungi gelombang kehidupan di dunia ini yang sementara, kehidupan yang al-hayatu faniyah, kehidupan yang sementara. Semoga kita selamat menjalani kehidupan yang sementara itu. Demikian juga Anies Baswedan, semoga dia selalu dalam lindungan Allah dan selamat di dalam melayari, berenang di atas gelombang fitnah, gelombang ujian di dalam kehidupan politik Indonesia modern. Dan kita lihat berita terakhir waktu dia dipanggil dan sudah diperiksa oleh KPK selama 10 jam. Waktu Anies dipanggil KPK, Taufik itu mengatakan bagus. Ini ditulis oleh cpnn.com ya, tanggal Rabu 7 September 2022 jam 19.31 with anggota fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengomentari pemanggilan Gubernur Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dia menilai kehadiran Anies yang memenuhi panggilan KPK tersebut justru baik untuk memberikan penjelasan terkait gelaran Formula E. Menurutnya selama ini banyak isu yang berkembang di publik mengenai tidak adanya transparansi anggaran gelaran mobil listrik itu. Ya nggak apa-apa, biar jelas begitu, bagus dong. Nggak ada masalah sih menurut saya. Kami sampai saat ini masih berpikir bahwa KPK pasti objektif, kata Taufik di Kuningan, Jakarta Selatan, Rebu. Nah itu Taufiknya, mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta, itu menganggap penyelenggaraan Formula E selama ini sudah cukup transparan. Dan dia berharap KPK itu objektif. Tapi jangan lupa ya, KPK itu produk politik ya, dihasilkan oleh DPR. DPR itu yang menyeleksi pimpinan KPK kan. DPR isinya orang-orang politik semua, yang semuanya sedang mengabdi pada kekuasaan ya.
setidak-tidaknya berkoalisi ya. Yang melakukan oposisi kan hanya hanya PKS ya dan Partai Demokrat. Yang lain 80% ya berjabat tangan dengan kekuasaannya. Nah, KPK sebagai bagian dari itu, produk politik tentu akan memihak kemana. Namun beberapa pihak kerap menggiring isu dan opini bahwa Formula E tidak terbuka kepada masyarakat. Ini baru mulai kok udah banyak yang ngetik ya. Om J Vlog hadir Pak Guru. Dari YouTuber pemula, mantan barista. Wah, mantap. Bikin vlog sambil minum kopi. Sekarang tukang bakso dari Bogor. Dunia sementara, akhirat abadi mestinya ya. Wah, akhirat lamanya dikoreksi sendiri. Ya, al-baqiyah, al-hayatul baqiyah. Akhirat itu kehidupan yang selamanya, yang abadi. Ya, betul kata tukang bakso dari Bogor ini. Joni Simartama, tolak keras politik identitas di Republik ini dan jangan terulang kembali Pilgub DKI tahun 2017. Indah Nining menghalalkan segala cara untuk menjegal Pak Anies. Ruben Satriawan, biasalah buat pengalihan isu kenaikan BBM. Indah Nining, di negara manapun politik identitas berlaku, bahkan di Belanda ada partai anti-Islam. Sofia Madeira, KPK alat kekuasaan. Kenceng-kenceng bener komentarnya. Baru mulai nih, belum baru mulai udah still kenceng semua. Santai kenceng bener, santai ya. Namun beberapa pihak kerap mengiring isu dan opini bahwa Formula E tidak terbuka kepada masyarakat. Kan kita sudah lihat semua secara kasat mata bahwa penyelenggaraan itu sukses. Saya melihat bahwa KPK memang perlu memanggil Pak Anies dalam rangka penjelasan supaya lebih terang, kata Taufik ya. Terus, meski demikian Taufik membela Anies bahwa penggunaan anggaran selama Formula E seharusnya tidak wajib dibuka ke publik. Ada nggak kewajiban ungkap ke publik? Kan sudah ada lembaga yang mengaudit, yaitu BPK. Ya kan? Ada aturan yang buka itu. Memangnya tromol. Pengumuman sumbangan masjid pendapatnya sekian. Kan sudah ada lembaganya. Ya juga ya, kan ada BPK ya. Tambah mantan ketua KPU DKI ini. Seperti diketahui, Anies Baswedan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ini memang dipolitis ya, dipolitisasi. Anies dipanggil KPK, PDIP minta bongkar semua maladministrasi Formula E. Kita lihat berita yang ini, apa namanya? Anies dipanggil KPK, Bambang Wijoyanto bilang ada usaha politisasi. Ya selalu ya, nggak mungkin tidak itu. Kita klik ya, Anies dipanggil KPK, Bambang Wijoyanto bilang ada upaya politisasi. Hari Rabu, jpnn.com 7 September 2022 jam 18.42.
Gubernur Anies Baswedan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ilustrasi foto Ricardo. jpnn.com Jakarta. Mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP Bambang Wijoyanto menanggapi pemanggilan Gubernur Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurut Bambang, pemanggilan ini harus dihormati karena penyelidik KPK mempunyai otoritas untuk memanggil seseorang termasuk Anies. Ya. Mungkin seru ini, mungkin malam. Sikap Anies Baswedan dengan merespons cepat menghadiri undangan dari penyelidik KPK juga perlu diapresiasi karena ditujukan untuk membantu KPK agar semuanya jelas, ucap Bambang. Waktu 7 September, mantan petinggi KPK itu menyebutkan ada upaya politisasi. Wah, ini dicium ya, ada upaya politiking ya. Ada upaya politisasi terkait pemanggilan Anies mengenai isu Formula E. Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI secara intensif terus-menerus melakukan politiking dan provokasi untuk mempolitisasi satu program strategis Pemprov DKI yaitu Formula E, ujarnya. Terlebih tahun ini, kata dia, adalah tahun politik menjelang 2024 di mana tensinya makin menguat dan mengeras. Ya. Drama dan sandera politik serta potensi korupsi makin kuat dimainkan untuk menciptakan kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum. Tutur Bambang Wijoyanto. Anies Baswedan dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Kita klik ya, halaman kedua. Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas, ujar Anies di Mampang, Jakarta Selatan, Senin. Nah, ini ada lagi berita. Wahai Anies Baswedan, memang uang negara boleh buat bisnis, dapat untung berapa? Tapi kita lihat dulu aja, ada upaya-upaya menarik Anies ke KPK, tapi ada upaya menarik Anies ke istana ya. Anies itu selalu menarik ya, dan juga ditarik-tarik. Kita lihat ya, perkembangan yang mengejutkan dari partai P3 ya. Yang P3 itu kan merapat ke kubunya Golkar sama PAN untuk bikin satu koalisi bersama kan. Ya, kalau memang P3 itu Suharto Monoarfa itu ketuanya, itu kalau gabung dengan PAN dan siapa itu P3, bukan PKB, PAN sama Golkar itu kan koalisi Indonesia Baru kalau nggak salah itu tentu yang akan dicalonkan jadi presiden tentu bukan Suharto Monoarfa kan, pastilah. Dan juga bukan Anies, pasti Golkar akan menyalonkan Erlangga Hartarto meskipun elektabilitasnya itu rendah ya. Dan juga nggak mungkin koalisi Indonesia Baru yang terdiri dari PAN, P3 dan Golkar itu mencalonkan Anies. Dia mencalonkan kader internalnya. Tapi tiba-tiba ini ada berita di Tribun Jakarta.com ya. Apa beritanya? Suharto Monoarfa diberhentikan P3. Siapa paling diuntungkan? Anies Baswedan. Mungkin Anies jadi ketua partai P3 dan akhirnya punya kendaraan ya. Tapi kita lihat beritanya apa ya. Rabu 7 Desember 2022 jam 19.30. Penulisnya apa ini? Dionysius Arya Bimasuci, editor Acos Aka Abdul Qadir. Laporan wartawan Tribun Jakarta.com.
Dionysius Arya Bima Suci. Tribunjakarta.com Gambir. Keputusan internal P3 Partai Persatuan Pembangunan memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum disebut-sebut jadi angin segar buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam bursa pencapresan. Kan ini yang dipermasalahkan. Meskipun Anies itu dielulukan punya orang, tapi untuk maju menjadi pencapresan kan harus didukung oleh 20% perolehan suara di pemilu sebelumnya kan, yang disebut presidential threshold. Dan Anies sendiri bukan orang partai, jadi betul-betul dia sebenarnya berada di ujung tanduk, dia nggak punya partai. Tapi dia ada perkembangan baru ya. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan peluang Anies Baswedan diusung partai berlambang Ka'bah itu sebagai capres 2024 kini makin terbuka lebar. P3 itu arus bawahnya seperti di Jakarta dan wilayah lainnya mendukung Anies untuk bisa dicalonkan sebagai capres dari P3. Tahun 77 partai P3 itu menang ya di DKI, ngalahkan Golkar zamannya gubernurnya Ali Sadikin. Ucap Ujang Komarudin saat dihubungi tribunjaya.com Rabu. Para simpatisan P3 yang juga mendukung Anies Baswedan pun sempat dibuat gigit jari saat Suharso Monoarfa memutuskan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu ya, KIB bareng Golkar dan PAN. Peluang koalisi ini untuk mengusung nama Anies dinilai Ujang cukup kecil ya. Apalagi Golkar ngotot ingin mengajukan ketua umum mereka ya. Erlangga Hartarto masuk dalam bursa Capres 2024. Kenyataan dan faktanya Suharso menggiring membawa P3 mendukung PPP, mendukung KIB. Kalau di KIB sudah dipastikan capres bukan Anies. Capresnya bisa Erlangga atau yang lain, Ganjar misalnya, Erlangga Ganjar atau Ganjar Erlangga sambungnya. Nah, ini Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR dan akademisi Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Al-Azhar Kebayoran Baru ya. Ujang memaparkan Citayam Fashion Week sebagai fenomena politik. Walau demikian posisi Anies belum sepenuhnya aman sebab PP3 belum secara resmi mengumumkan keluar dari KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Kita klik halaman 2. PLT Ketua Umum PPP pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono pun hingga kini belum membuat gebrakan terkait hal itu, yaitu keluar dari koalisi Indonesia Bersatu. Kita harus lihat ke depan ya, apakah memang P3 di bawah Mardiono keluar dari KIB atau tidak. Kalau keluar dari KIB bisa jadi mendukung capres yang lain, bisa Anies, bisa yang lain. Tutur Ujang Komarudin. Pengamat dari Universitas Al-Azhar ini pun menyoroti kisruh yang diprediksi akan terus berlanjut di tubuh P3. Apalagi Suharso masih ngotot menegaskan bahwa dirinya merupakan ketua umum P3 yang sah. Jadi soal angin segar bagi Anies ya masih belum jelas. Karena konflik ini menghasilkan dualisme. Kita lihat saja perkembangan ke depan. Apakah masih di KIB atau tidak mendukung Anies atau yang lainnya, kita lihat saja ke depan karena ini masih dinamis, semua masih bisa terjadi. Nah, ini PAN ketuanya Zulhas ya. Terus ini Erlangga Hartarto, ini Suharso Monoarfa. Peluang P3 keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu lalu menyeberang ke koalisi lain terbuka.
Ya nggak ada yang pasti ya dalam politik, ya bisa berubah, tergantung kepentingan yang mau diambil apa. Potensi partai berlambang Ka'bah itu meninggalkan Golkar dan PAN terbuka setelah Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum P3. Demikian dikatakan Direktur Indo Strategi Research Consulting Arif Nurul Iman. Kita klik halaman ketiga yang dulu Tribun Jaya itu apa. Peluang itu selalu ada dalam politik, apalagi KIP hingga hari ini belum jelas paslon capres dan cawapres yang diusung. Kata Arif ketika dihubungi tribunjaya.com. Arif mengatakan perpecahan di tubuh P3 akan mempengaruhi peta koalisi KIP. Ini ada perkembangan baru ya, Ketua P3 dipecat secara internal oleh P3. Bisa saja pilihan politik P3 berubah haluan menjelang pemilu 2024, termasuk menarik diri dari koalisi yang digawangi P3, Golkar dan PAN tersebut. Namun kita masih lihat perkembangan apakah perpecahan ini masih bisa dikonsolidasikan atau justru kian parah. Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurut Ujang Komarudin, berpindahnya koalisi hal yang biasa telah terjadi, yang biasa terjadi setelah pemerintahan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP P3. Potensi keluarnya dari koalisi KIP itu ada, kata Ujang Komarudin kepada tribunnews.com. Menurut Ujang, keputusan tersebut tergantung kebijakan dan kepentingan Ketua Umum P3 yang baru. Kemungkinan keluarnya ada karena ganti Ketua Umum, ganti kebijakan, dan tadi beda kepentingan. Namun Ujang menilai keputusan akan keluar KIP juga tergantung kesepakatan jajaran pengurus P3. Ini pentingnya, dinamika dari P3 ini membuka peluang terhadap Anies dicalonkan oleh P3. Jangan-jangan jadi Ketua Umum P3 sekalian. Nah, yang terakhir, kemungkinannya keluar dari koalisi Indonesia Bersatu masih putih-putih ya. Mungkin keluar, mungkin juga tidak, tergantung kesepakatan Ketua Umum dengan pengurus yang baru, dengan jajaran pengurus. Ujang menjelaskan sebetulnya banyak kiai-kiai yang tidak setuju P3 bergabung dengan KIP. Dan ujungnya ada pernyataan terkait amplop kiai, dan kita tahu ujung pangkal dari semua itu adalah Suharso Monoarfa dipecat ibunya. Sebelumnya pimpinan 3 majelis DPP P3 telah melakukan musyawarah dan telah memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Jadi yang punya kekuasaan tertinggi di P3 adalah Majelis Dewan Pimpinan pusatnya. Selanjutnya akan ditunjuk seorang pelaksana tugas PLT untuk mengisi kekosongan kursi ketua umum. Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPW P3 Usman M. Tokan mengatakan pemberhentian dilakukan setelah 3 pimpinan majelis partai menyikapi terkait ramai dan kegaduhan soal Suharso Monoarfa secara pribadi dan kalangan simpatisan P3. Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan berat hati, pimpinan 3 majelis yang merupakan majelis tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketika yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa majelis, yakni memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP P3 terhitung sejak surat tersebut ditanda tangani. Ujar Usman saat dikonfirmasi Tribun News. Usman menambahkan pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat Mahkamah Partai bahwa menyepakati usulan 3 pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP P3 masa bakti
2020-2025. Nah, ini perkembangan baru ya yang akan memberikan satu peluang-peluang baru kepada Anies Baswedan. Mi lagi live streaming aku, Mi. Punten, Mi. Nah, sekarang kita lihat pandangan Nasdem apa itu ya. Nasdem buka peluang ya, deklarasi Anies Baswedan sebagai capres pada Hari Pahlawan. Bosan juga baca terus, baca ini aja deh. Yang apa? Yang dari penonton, penonton. Banyak yang masuk ini. Ahmad Sutarno, semoga Pak Anies dirundingi Allah. Insya Allah ya. Nggak kelihatan, saya nggak pakai kacamata. Indah Nining, yang jelas Ahok koruptor kok nggak dipanggil KPK berkenaan sumber waras rumah sakit ya. Ya begitulah politik ya. Surdi Arafah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak terbukti maka yang melapor harus ditindak karena pencemaran. Qasimi Sumeri, insya Allah kebenaran akan menemukan jalannya yang jujur dan bersih, berjalan tanpa beban. Aris Gunadi, alhamdulillah Anies bersih dari dan aman-aman saja. Ayena Partai PDIP dan Partai PSI panik. Eza, semoga yang fitnah Pak Anies segera mendapat azab dunia dan akhirat. Bambang Budi Anies Baswedan, Presiden 24. Ruben Satriawan P, Pilpres 2024 tanpa Pak Anies lebih terhormat. Golput, salam dari Jogja. Indah ini rakyat, cuma PKS partai yang peduli rakyat. Sazat M, Pak Anies aja deh. Indah ini gendis gerakan nasional dukung Anies. Gendis gerakan nasional dukung Anies. Husairin Kendari, gubernur yang mampu membawa rakyat lebih sejahtera hanya Anies Baswedan, makanya banyak yang iri dan takut kalau Anies jadi presiden 2024. Sebenarnya nggak usah iri, nggak usah takut ya. Kalau memang hasilnya nanti dengan presiden Anies itu jauh lebih baik kan. Kenapa harus takut? Takut nggak bisa korupsi gitu, misalnya. Sunario, apapun keadaannya Pak Anies, kami tetap berjuang untuk menjadi presiden RI tahun 2024. Al-Fatihah. Manpang Official 1778. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan Sutajo, teman kok nangkap teman. Jadi family Anies itu pejabat yang rutin melaporkan LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara, LHKPN. Sekarang kita baca kembali ya. Nasdem buka peluang apa ini? Buka peluang Anies sebagai capres pada Hari Pahlawan 10 November Rabu, ditulis oleh tribunnews.com ya. Kita bacakan ya. Ini Nasdem ini sekarang setelah sebentar lagi Anies selesai jadi gubernur bulan Oktober, dia sekarang mencoba lebih agresif ya, mengelola atau memainkan Anies ya. Rabu 7 September 2022 jam 19.04. Penulis siapa ini? Penulisnya adalah Versianus Waku, editor Wahyu Aji. Ini ada Surya Paloh, Gubernur DKI. Anies Baswedan menghadiri Kongres Partai Nasional di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 8 November 2019. Ini fotonya. Malam, Anies duduk di barisan paling depan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, kita lihat laporan wartawan tribunnews.com Versianus Waku. Tribunnews.com, Partai Nasdem membuka kemungkinan
akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada 10 November 2022 atau hari pahlawan. Saya minum dulu, maaf ya. Tuh. Batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di kacamataku iki. Pakai dulu. Manfang Official, Ketua DPRD yang nafsu banget Pak sama Pak Anies, Pak Yudi Haris Mailu, sehat selalu Pak Anies, insya Allah. Lonceng dapur berbunyi. Lonceng dapur berbunyi. Saya sebagai masyarakat Lampung bangga dengan Pak Anies. Semoga 2024 Pak Anies jadi presiden. Salam pun ya pun dari lonceng dapur berbunyi. Semoga Pak Anies tetap bersih dan jauh dari KKN ya. Kita doakan ya. Partai Nasdem membuka kemungkinan akan mendeklarasikan ya, Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024 dalam 10 November 2020 atau Hari Pahlawan. 10 November itu datangnya Habib Rizik Syihab ya dari Mekah setelah diisolasi selama 3 tahun 7 bulan di Mekah dan tiba mendarat 10 November di Soekarno-Hatta tahun 2020. Kemungkinan itu tentunya ada, tentu ada. Komunikasi kita lakukan secara intensif dengan partai-partai lain. Kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya kepada wartawan. Namun Willy menyebut keputusan deklarasi Gubernur DKI Jakarta itu tergantung kesepakatan Nasdem dengan partai pengusung lainnya. Jadi tentu itu suatu hal yang dinamis. Kalau ada kesepakatan, sekarang kesepakaman sudah ada, tinggal kesepakatan, ya kan? Ujarnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Willy mengaku hingga kini partai yang cukup intens dengan Nasdem, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat. Sejauh ini komunikasi yang dibangun dengan Partai PKS dan Demokrat, ucapnya. Kendati demikian, ia menuturkan tidak menutup kemungkinan juga Ganjar Pranowo dan Andika Prakasa akan dideklarasi sebagai capres. Piye toh Nasdem satu apa ini? Menurutnya semua tergantung kesepakatan partai politik pengusung capres yang akan diusung. Ya bisa jadi Anies, bisa jadi pasangan yang lain, kan tergantung kesepakatan aja nanti. Kalau partai-partai yang tiga itu bersepakat Anies, ya Anies. Kalau sepakat Ganjar, Ganjar. Kalau sepakat Andika, Andika. Nggak jelas. Ya udah Anies saja, yang lain kan juga elektabilitasnya rendah. Dan prestasinya nggak setinggi Anies waktu jadi gubernur DKI kan gitu. Lebih lanjut Willy memastikan sosok yang akan dideklarasi sebagai capres tidak jauh dari 3 nama. Rekomendasi capres hasil rapat kerja nasional Nasdem ya udah tahu, tentu tidak lari dari 3 nama itu, Anies, Ganjar,
dan Andika imbuhnya. Ya, nggak ada yang baru itu Bang. Terus sekarang kita lihat apa ini, wahai Anies. Wah, ini ucapan dari dari ketua komisi, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata. Keras nih. Wahai Anies Baswedan, memang uang negara boleh buat bisnis, dapat untung berapa? Rabu 7 September ya. cpnn.com, wakil ketua ya, Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyatakan pihaknya ingin menanyakan maksud Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan uang negara untuk kebutuhan bisnis, yaitu Formula E. Lebih, Anies menggunakan uang negara itu untuk masa yang cukup panjang sampai di luar periodisasi jabatannya. KPK pun akan menanyakan hal tersebut kepada Anies dalam pemeriksaan yang dilakukan Rabu. Apakah anggaran DPRD, APBD maksudnya, boleh menggunakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis, ujar Alex dalam keterangannya. Alex menyatakan pihaknya akan menelisik soal perencanaan awal penyelenggaraan Formula E kepada Anies, lebih kurangnya terkait proses perencanaan, kan begitu. Alex mempertanyakan pertanggungjawaban Anies sebagai pelaksana Formula E, sebab ajang tersebut sudah terlaksana pada awal Juni 2022. Awalnya seperti apa, misalnya tawaran dari mana, kemudian direncanakan, kemudian penganggarannya, kemudian pelaksanaannya sampai dengan pertanggungjawabannya. Ya, sudah ya, kita close. Sebentar lagi juga saya harus close. Ya. Oke, Suharto Monoarfa harus close KPK. Ini KPK ini ngomongnya, Ketua KPK Firly buka suara soal Anies diperiksa di kasus Formula E. Ketua, jadi gini ya, ini memang tahun politik dan 2 tahun itu nggak lama. Orang masih dalam rangka menjadi orang nomor 1 ini, tentu lawan-lawan politik itu kalau bisa secara potensial dilumpuhkan sejak awal ya. Salah satunya adalah Anies Baswedan, dan cara yang paling sesuai dengan hukum dalam tanda petik adalah melalui lembaga politik yang namanya KPK. Dan ini permainan yang canggih sebenarnya, canggih, dan moga-moga kita lihat relawan Anies atau orang-orang yang mendukung Anies bisa melakukan counter attack ya, serangan balik terhadap Anies yang dibenturkan dengan KPK ya. Anies itu selalu menarik ya, dan dia akan ditarik kemana-mana. Oke, sekarang kita bacakan terakhir ya, bacakan terakhir dari siapa ini? Agus Ran, Pak Anies, semoga dalam lindungan Allah tetap semangat mendukung Pak Anies. Jarinya 2. Dari Mandala 1, bravo Pak Anies Baswedan. Muzia Abdi, semoga sehat selalu Pak Anies dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak mendoakan ya. Jarang-jarang komentar yang mendoakan seperti ini ya. Wan Fong 1778 sambut CS biadab. Gimana Pak Yudi? Iyalah, bukan hanya biadab, dia sadis, membunuh ya.
demi ambisi pribadinya. Ya. Tari TV, Anies sudah nangis diperiksa KPK lantaran enggak, saya nggak baca ini ya. Ya udah, terima kasih ya atas kiriman komentarnya. Moga-moga semua berjalan baik-baik saja. Dan kalau Allah takdirkan Anies jadi presiden 2024, kalau Allah tidak takdirkan Anies jadi presiden, tidak jadi ya tidak jadi. Takdir Allah berlaku. Kita manusia hanya menerima. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop streaming. Stop recording. Like he's gonna eat and Alright, come on. We're gonna do thumbnail. thumbnail. Yeah. Wait.